Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu pada pembelajaran IPS kelas 7 semester 2, bab 4 tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu pada materi kehidupan manusia pada masa praksara. Mari kita simak bersama-sama. Oke, sebelumnya saya mau tanya pada teman-teman, apa yang dimaksud dengan masa praksara? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Secara bahasa, pra artinya adalah sebelum, aksara artinya adalah tulisan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, dari sini paham ya? Nah, masa praaksara itu sendiri disebut juga dengan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Dan bisa disebut juga dengan masa prasejarah. Oke, selanjutnya, kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Ada yang tahu? Ya, masa praaksara itu dimulai sejak manusia ada, dan waktu berakhirnya masa praaksara yaitu setelah manusia mulai mengenal tulisan. Nah, berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, pada bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Pun pada masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal tersebut diketahui dari Yupa, yaitu batu yang bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Artinya bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Nah, untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau yang disebut juga dengan pembabakan zaman di muka bumi. Nah, ini periodisasi masa praaksara dibagi menjadi 3. Yang pertama, periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, dan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, mari kita simak bersama. Yang pertama, periodisasi secara geologis. Ada zaman Arkaikum yang merupakan zaman tertua, yang mana berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Dan pada waktu itu bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu, dan zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, misalnya munculnya binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi ataupun reptil. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan, yang mana berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali dan muncul berbagai jenis burung. Dan zaman ini disebut juga dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya ada Neozoikum, yaitu zaman kehidupan baru yang berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Dan zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tertier dan zaman kuartir. Zaman tertier yaitu pada zaman ini jenis-jenis reptil besar mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, misalnya gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua, zaman kuartir yang berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu, dan zaman ini merupakan awal dari kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Paham ya dari sini ya? Oke, kita lanjutkan. Periodisasi secara arkeologis itu dibagi menjadi 2, ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Nah, pada zaman batu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, Paleolitikum.
Zaman ini disebut juga dengan zaman batu tua, yang mana hasil kebudayaan banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Zaman ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Mereka masih hidup berpindah-pindah atau disebut juga dengan nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, ataupun menangkap ikan. Nah, alat yang digunakan pada zaman ini itu terbuat dari batu yang masih sangat kasar dan belum diasah, misalnya seperti kapak perimbas ataupun alat serpih untuk menguliti hewan buruannya. Ini ada contoh gambar dari kapak perimbas dan gambar dari alat serpih. Yang selanjutnya ada Mesolitikum. Zaman ini disebut dengan zaman Batu Tengah. Nah, pada zaman ini sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Gejoken Modinger dan kebudayaan Abdi Sosroch. Gejoken Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Sedangkan Abdi Sosroch adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba, yang mana berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Ditemukan di Besuki, Bojonegoro, Sulawesi Selatan. Ini misalnya contoh gambarnya. Selanjutnya, Neolitikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu baru, yang mana telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praksara. Manusia mulai menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu, pada zaman ini terdapat perhiasan yang terbuat dari batu ataupun kulit kerang, gerabah, ataupun pakaian. Ini contoh dari kapaknya. Ini contoh dari perhiasan yang terbuat dari batu. Nah, tradisi megalitik. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Nah, jenis-jenis bangunan megalitik ada banyak, misalnya menhir merupakan bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen merupakan bangunan meja batu yang terdiri dari batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Selain digunakan untuk pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih, yaitu tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga adalah kubur peti, merupakan tempat penyimpanan mayat. Selanjutnya ada waruga, merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya itu kubus dan bulat dan banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada sarkofagus, merupakan bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup dan banyak ditemukan di daerah Bali. Pundan berundak merupakan bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang terakhir ada patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya masih berbentuk binatang ataupun manusia. Ini contoh dari gambar tadi, menhir. Ada dolmen, peti kubur batu, waruga, sarkofagus. Nah, ini selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar zaman batu, sekarang kita belajar zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tapi juga menggunakan bahan dari logam, misalnya perunggu dan besi. Nah, menurut perkembangannya, zaman logam itu dibagi menjadi 3 zaman. Zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, benda yang dihasilkan pada zaman ini yaitu kapak corong, nekara,
bejana perunggu, manik-manik, ataupun cenderawasih. Ini contoh gambar dari kapak corong negara cenderawasih. Nah, yang ketiga, ini masuk periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Menurut periodisasi ini, masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Ya. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, pada masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum, yang mana manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, berpindah tempat sebagai pemburu dan menangkap ikan. Selain itu, mereka juga meramu, yaitu mencari dan mengumpulkan makanan, misalnya ubi-ubian, buah-buahan, ataupun daun-daunan. Kehidupan ekonomi sosial budaya pada zaman itu, yaitu mereka masih sangat bergantung pada alam. Kehidupannya masih tidak menetap. Ya, mereka hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Nah, pada masa ini manusia mampu membuat alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat yang dibuat itu masih sangat kasar, misalnya seperti alat bantu inti yang terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat serpi digunakan untuk pisau, raut, kurdi, mata panah, dan menguliti ubi-ubian. Nah, yang kedua, ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa ini diperkirakan semasa dengan masa Mesolitikum, yaitu manusia sudah mengalami perkembangan dari sebelumnya. Mereka sudah mulai hidup menetap, walaupun hanya untuk sementara waktu, dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Nah, kegiatan yang belum dicapai pada masa sebelumnya yaitu lukisan dinding. Ya, nah kehidupan ekonomi sosial budaya pada masa itu yaitu mereka sudah mengenal bercocok tanam dengan sistem berladang. Selain itu, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. Pada masa itu, manusia masih melakukan pemburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan. Mereka mulai hidup menetap dengan memilih gua. Nah, selama mereka tinggal di gua, mereka itu melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, ataupun harapan hidup. Nah, lukisan tersebut dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, ataupun putih yang bentuknya ada berupa tangan, binatang, ataupun yang lainnya. Dan alat pada masa ini sudah mengalami kemajuan, yaitu bentuknya lebih halus, misalnya seperti kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Ini contoh dari lukisan cap tangan pada dinding gua. Yang selanjutnya ada masa bercocok tanam. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Nah, pada masa ini peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Nah, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya pada masa itu, mereka sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter, itu bertukar. Misalnya, bertukar hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan seperti gerabah, ataupun hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Mereka sudah hidup menetap dan membentuk masyarakat perkampungan, yang mana perkampungan tersebut terdiri atas tempat tinggal sederhana yang dialami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Dan pada masa ini, manusia sudah lebih mahir dalam membuat alat dan hasilnya jauh lebih halus serta beraneka ragam fungsinya. Misalnya ada kapak besar
persegi, yaitu untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, alat upacara keagamaan, dan kapak lonjong sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan berupa gelang dari batu ataupun kulit karang. Nah, yang selanjutnya itu masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir pada masa praksara di Indonesia. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi membuat perkakas jauh lebih tinggi. Nah, kehidupan pada zaman perundagian yaitu pada masa ini perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh yakni antar pulau, misalnya alat pertanian, perlengkapan upacara, ataupun hasil kerajinan. Nah, manusia hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Mereka tersusun dalam kelompok yang beragam, misalnya kelompok petani, pedagang, ataupun pengrajin. Nah, manusia pada zaman ini sudah mahir membuat perkakas yang terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, ataupun sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Nah, seperti itu. Ini misal contoh dari gambar gelang dan cincin perunggu, kapak perunggu untuk upacara misalnya. Nah, mungkin sampai sini saja belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.